Slice of Life, home of every soul. Pada segmen terakhir ini, guest star akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pengalaman mereka selama menjadi bagian dari keluarga Visip TV Unsut. Mereka bisa menjawab dan menceritakan segala hal yang ingin diutarakan. Halo. Nah, balik lagi nih kita di segmen terakhir ya. Nah, di sini nanti kita bakal sharing-sharing aja. Jadi aku nanti bakal ngasih kakaknya pertanyaan dan kakaknya bakal bisa jawab sepengalaman kakak selama menjadi bagian di Visip TV ya. Oke, udah ready untuk pertanyaan yang pertama? Siap dong. Oke, pertanyaan yang pertama ya. Oke. Kalau misalkan cari apa yang aku cari di Visip TV, mungkin sounds boring, basi, bla bla bla. Tapi yang jelas aku pertama cari pengalaman. Untuk berkecimpung di dunia media terutama. Relasi doang sih sama buat ngisi waktu luang karena waktu masih pandemi ya. Sibukannya ya, biar aku tuh ada kerjaan, ada yang aku kerjain. Kalau sekarang ditanya udah dapet atau belum, Dalam hampir 1 tahun kepengurusan itu, aku udah mendapatkan itu semua sih. Aku batch kemarin, aku kan udah 2 tahun ya di sini, 2 batch. Yang batch pertama aku jadi reporter, staff reporter, dan yang batch ini, batch yang sekarang aku jadi kepala bidang news. Jadi yang aku udah lakuin sih sebenarnya itu lagi jurnalistik, bikin berita gitu ya, liputan. Jadi ya gitu aja sih yang aku lakuin, liputan ke lapangan gitu, nyari narsum gitu sih. Aku buat konten writer micin ada di Instagramnya Visip TV. Kalau kalian lihat itu ada di setiap bulan di minggu pertama hari Senin itu selalu ada micin yang tentang jurnalistik, tentang media, pokoknya itu seputar jurnalistik dan media di micin. Terus juga aku ngurusin publikasi program-program konten dari Visip TV, aku publikasi ke YouTube, itu aku yang pegang juga. ya seperti biasa nge-live program internal, kayak mungkin nanti ini di-live-in sama aku juga kan nggak tahu. Terus atau nanti program eksternal. Ngerjain tugas-tugas aku sih. Aku ada di program Masa Kos. Jadi kreatif, di sana aku bikin skrip, bikin tor, bikin caption sama description box. Itu yang aku lakuin. Liputan mungkin kalau dari teman-teman ngeliatnya kayak ih capek banget anaknya liputan terus setiap hari, ke lapangan panas-panas, hujan-hujan, tapi aku suka, asli itu aku suka. Kalau mungkin sebagian dari kalian bingung gitu ya, tapi aku suka liputan yang namanya definisi. Aku suka liputan kayak aku tuh mendingan liputan terus daripada kayak harus rapat-rapatan. Kayak aku suka liputannya, makanya kalau misalkan tadi di segmen 2 teman-teman nonton, Hanifah sempat bilang kayak aku ada terus di liputan sini, liputan sana. Itu tuh sebenarnya karena aku juga yang pengen gitu, karena aku suka banget liputan guys. Kalian harus nyobain liputan. Ayo masuk news. Aku karena basicnya aku suka nulis, aku suka bercerita dalam bentuk tulisan, jadinya aku sangat enjoy di pekerjaan aku sebagai content writer ini. Sebagai aku menulis micin, itu aku enjoy banget dan aku seneng banget di situ, ditempatkan di situ. Momen yang paling aku suka tuh kumpul di ruang situ tuh, ruang editing. Karena banyak cerita-cerita, terus jadi kayak kenal sama orang baru. Kan kadang ada staff yang nimbrung, jadi kenalan, kayak gitu. Selain itu ya kerjaan aku sehari-hari di on air juga. Yang paling aku suka itu pas lagi hari H programnya, karena di sana aku ketemu sama teman-teman tim pro yang seru-seru banget. Karena aku senang banget kalau kerja bareng sama orang-orang. Terus aku lebih senang lagi ketika aku kenalan sama orang baru, apalagi guest star-nya. Jadi aku suka ketika aku ngerjain program itu di hari H. Visip TV untuk kedepannya bisa lebih menjadi wadah buat mahasiswa-mahasiswa di Visip gitu ya, dan mungkin lebih diperhatikan lagi kebutuhan-kebutuhan bidang-bidangnya, bukan terutama, termasuk juga yang PH apa ya, yang direksinya lah.
gitu. Jadi lebih diperhatikan dari kebutuhannya, apakah memang membutuhkan A, membutuhkan B gitu. Membutuhkan bonding, B-nya tuh bonding. Aku pengen semua staff Visip TV itu bisa lebih bondingnya diperkuat lagi ya. Aku seneng banget kemarin ada acara FFD juga, itu bikin kita semua seluruh staff itu kenal satu sama lain gitu, yang enggak, apalagi aku yang berinteraksinya di balik layar gitu, aku kerjanya di nggak secara langsung gitu, jadi aku bisa ketemu sama kalian semua gitu. Semoga semakin kompak ya, jadi lebih kenal satu sama lain. Mungkin sering-seringin aja program kayak gini, biar jadi kenal sama staff-staff yang lain gitu. Kayak aku tadi nggak tahu Sasha, nggak tahu temennya Sylvie dan temen-temennya, pokoknya aku jadi tahu kayak gitu. Terus juga Visip TV lebih inovasi lagi ya buat programnya, walaupun mungkin ini akan memberatkan produksi, cuma mungkin bisa diimprove lagi program-programnya yang dikembangin lebih bagus gitu. Aku pengen bonding offline itu loh, seru banget kemarin Visip One Day, aku suka. Jadi kayak lebih bisa ketemu sama teman-teman yang lain gitu. Kadang kan dari departemen aku sendiri aja jarang ketemuan gitu. Jadi kalau bonding offline kan bisa ketemuan sama teman satu departemen, sama yang lain juga bisa ketemu gitu. Penyesalan pasti ada, tapi kalau misalkan kita lihat lagi, di balik itu tuh sebenarnya kita belajar juga guys. Nggak ada sih sejauh ini penyesalannya, karena emang dari diri aku sendiri aku pengen dan aku berusaha buat bertanggung jawab untuk itu. Penyesalan sih mungkin nggak ada ya kalau penyesalan, karena aku juga yang milih buat masuk di Visip TV. Mungkin kalau misuh-misuh dikit, marah-marah dikit karena jadwal programnya dadak atau apapun ya mungkin ada. Cuma pasti udah dikomunikasin juga sama yang bersangkutan, jadi cukup terselesaikan dengan sangat baik. Penyesalan, walaupun aku salah milih departemen, tapi aku nggak nyesel sih setelah aku ngelakuinnya. Aku lebih nyesel karena kayaknya apa yang aku kerjain itu kurang maksimal, karena aku kurang paham sama yang aku kerjain, kayak aku kurang punya pengetahuan di bidang itu, jadi aku nyesel karena aku nggak kerja secara maksimal gitu. Aku kalau misalkan ditanya satu nama, aku pilih kabit aku yang lalu, Kavio. Kadep aku, Ya, siapa? Mezaya. Mungkin aku pilih Mas Mada sih. Aspro aku, Elsa. Halo. Halo. Halo Elsa. Halo Kak. Halo. Aku mau bilang aja sih Kak, makasih Kavio udah, bener-bener sih Kak, aku dari yang batch 2 kemarin, bener-bener nggak tahu sama sekali tentang news. Aku batch 2 kemarin kan online doang ya, terus kayak aku bener-bener kerja di balik laptop doang, terus tiba-tiba aku ke Purwokerto, tiba-tiba harus mimpin bidang news itu sendiri gitu. Aku benar-benar belajar banyak dari Kavio. Kavio makasih banget udah bimbing aku. Buat ya, aku tahu aku masih jauh banget dari kata baik buat mimpin bidang news. Tapi Kavio mau ngajarin aku pelan-pelan. Terus kayak makasih juga Kavio tengah malam waktu itu kayak ya gitulah ya Kak. Tengah malam aku tiba-tiba ngechat, Kavio bisa telepon nggak? Terus begitu aku telepon lagi nangis. Padahal Kavio lagi nugas ya. Sorry ya Kak. Oke. Ya jadi paling mau bilang, aku mau mengucapkan terima kasih Mas Mada udah, malu aku ngomong kayak gini gengsi, udah membantu. Astagfirullah Mas, dari rekam. Iya maaf. Udah membantu aku di Visip TV dari awal. Kan Mas Mada ngajarin aku ya, yang sangat cepat tanggap ini dan pintar gitu. Pokoknya makasih juga, selain di Visip TV kan Mas Mada membantu aku ya. Mungkin baru-baru kemarin juga membantu aku, tuh aku sangat berterima kasih. Nggak cuma di Visip TV, tapi di kehidupan pribadiku juga sangat berjasa gitu.
Oke, terima kasih sudah. Walaupun opsi terakhir ya, terima kasih banget ya. Gitu doang responnya? Ya, ya nggak tahu serius apa. Ya pokoknya makasih udah mau berkembang, sudah mau ditepok terus, ditabok, nggak tahu ditepok nggak ditabok. Walaupun waktu salah, tapi terima kasih sudah membantu on airing yang awalnya pincang dulu, sampai akhirnya bisa jadi salah satu departemen paling kompak mungkin kemarin. Walaupun kita mulai dari nol semua gitu, jadi makasih. Ya. Aduh, hadis baru. Ya udah, gitu aja Mas Bara, nanti telepon lagi. Ya, semangat produksi. Ya, habisin makannya. Ya. Nah, udah. Mau bilang makasih udah ditemenin di masa kos, udah dibantuin. Kan aku banyak maaf kalau aku banyak salahnya, banyak kurangnya. Makasih waktu bikin skrip dibantuin, bikin tor dibantuin. Terus makasih juga udah sabar nungguin aku. Maaf kalau aku banyak revisiannya. Enggak. Kamu mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain, aku cuma bilang makasih. Kenapa aneh banget emang? Nggak Kamu apa, mau ngapain? nggak apa-apa. Cuma bilang makasih. Lagi produksi Sol. Terus kamu pindah Sol? Nggak pindah. Aku sama tim pro-nya disuruh nelfon orang yang berjasa di Visip TV. Terus aku telepon kamu. Nangis. Gimana? Dan kayak gitu. Makasih ya Elsa, maafin. Nangis. Makasih ya. Kamu di mana? Di studio. Els. Aku mau ke sana sekarang. Iya, sok. Aku lagi diskusi soalnya. Iya. Makasih ya Elsa. Aku matiin Makasih ya. juga, Sasha. Dadah. Aku nggak tahu kalau tanpa kamu kayak gimana. Ih, nggak mau. Elsa, Mau nangis. sok nangis aja nggak apa-apa. Malu. Aku juga malu ini diliatin, tau nggak? Ya udah, makasih ya. Nanti ya kita ketemu. Iya. Makasih ya Elsa. Iya, I love you. Iya. Bye. Bye. Jadi buat Mazaya, aduh aku malu banget. Sebelumnya makasih udah terima aku jadi bagian dari MDI. Sebelumnya aku nggak kepikiran bakal diterima karena melihat screening aku nggak berjalan dengan baik gitu. Tapi ternyata Mazaya mau nerima aku, menempatkan aku di posisi yang emang aku mau. Terus juga udah sabar ngadepin aku yang kadang suka salah terus nggak segan buat negur aku kalau aku ada salah, nge-eval aku kalau aku emang nggak sesuai dengan kerjaan gitu. Terima kasih banget. Jadi bisa aku jadiin pengembangan karakter aku terutama di organisasi ini. Ya, kamu lumayan berjasa buat aku di Visip TV ini. Thank you.